Dendam biduan dangdut kampung yang difitnah merebut suami orang. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hampir setiap malam, suara musik dangdut menggema dari panggung hajatan di kampung-kampung sekitar. Di tengah sorotan lampu seadanya dan riuhnya penonton, seorang perempuan muda berdiri sambil menggenggam mikrofon. Namanya Nuri. Usianya belum genap 25 tahun, tapi wajahnya sudah penuh dengan kelelahan dan tanggung jawab. Nuri bukan penyanyi terkenal, dia bukan artis ibu kota. Tapi di kampung dan sekitarnya, nama Nuri cukup dikenal sebagai biduan hajatan. Bukan karena suaranya saja, tapi karena sikapnya yang ramah dan penampilannya yang sopan dibandingkan penyanyi dangdut lain yang kadang tampil terlalu berani. Setiap kali Nuri tampil, ada saja lirikan sinis dari ibu-ibu di bawah panggung. Tatapan seolah merendahkan, seolah pekerjaan menyanyi di hajatan adalah pekerjaan yang hina. Tapi Nuri tidak peduli. Baginya pekerjaan itu adalah cara untuk menyambung hidup. Setelah manggung, sekitar pukul 11 malam, Nuri pulang ke kontrakan kecilnya di pinggiran kampung. Kontrakan itu cuma 2 petak. Ruang depan jadi tempat tidur adiknya, Reza, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Ruang belakang dijadikan tempat tidur ibunya, Bu Marni, yang sudah 2 tahun terakhir lumpuh akibat stroke. Sesampainya di rumah malam itu, Nuri langsung duduk di depan kipas angin tua yang berderit pelan. Reza sudah tertidur di tikarnya. Di dapur, satu panci kecil sayur bening masih hangat. Ia mengambil secuil nasi dan makan pelan-pelan. Tangannya masih terasa pegal karena menggenggam mikrofon semalaman, tapi ia menahan diri untuk tidak mengeluh. "Nuri, udah pulang?" Suara lirih Bu Marni terdengar dari dalam kamar. "Iya Bu, Ibu udah minum obat tadi kan?" Tanya Nuri sambil masuk ke kamar. Bu Marni hanya mengangguk pelan. Matanya menatap anak gadisnya itu dengan penuh rasa bersalah. "Maaf ya, Nduk. Ibu nggak bisa bantu apa-apa." Nuri duduk di sambil ranjang dan menggenggam tangan ibunya. "Udahlah Bu, Nuri kerja juga ikhlas kok. Yang penting Ibu sama Reza bisa sehat." Malam itu seperti biasa, Nuri tidur paling akhir. Setelah memastikan adiknya sudah diselimuti dan ibunya tak perlu apa-apa lagi, barulah ia merebahkan diri. Pikiran masih penuh dengan perhitungan. Uang kontrakan belum dibayar, biaya sekolah Reza yang makin banyak, dan stok obat ibu yang tinggal seminggu lagi. Esok paginya, suara ibu-ibu komplek terdengar dari luar. Obrolan mereka disengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan Nuri mendengar. "Itu anak Nuri ya? Masih muda tapi tiap malam kelunyuran. Biduan katanya. Tahu-tahu ngerebut suami orang lagi. Hati-hati loh, tetangga sebelah tuh suaminya suka nonton dia nyanyi terus. Bisa bahaya tuh." Nuri hanya duduk diam di dalam rumah. Ia sudah terbiasa mendengar omongan seperti itu. Tapi tetap saja, telinga manusia punya batas. Hati perempuan juga bisa sakit. Saat siang tiba, Nuri mencuci pakaian sambil menjemur baju di halaman belakang. Reza baru pulang sekolah, langsung membuka seragam dan duduk sambil membaca komik bekas. "Kak, aku pengen beli buku paket yang baru. Bu guru bilang buku lama udah nggak sesuai kurikulum." "Berapa harganya?" tanya Nuri tanpa menoleh. 50.000. Tapi kalau nggak ada sekarang juga nggak apa-apa, aku bisa pinjam dulu ke Randy." Nuri menghela nafas. Di dompetnya hanya tersisa 70.000. Padahal nanti malam dia belum tentu manggung. Tapi ia tahu betul pendidikan adiknya itu prioritas utama. "Ya udah, nanti kakak usahain ya." Malam itu panggilan manggung tak datang. Nuri hanya duduk di beranda sambil menatap langit. Dulu ayahnya bekerja sebagai tukang beca dan meninggal karena kecelakaan saat ia masih SMP. Sejak itu hidup mereka berubah drastis. Ibunya sempat jualan gorengan, tapi setelah stroke menyerang, semua beban jatuh ke pundak Nuri. Saat pertama kali diajak nyanyi di hajatan oleh temannya, Nuri sempat ragu. Tapi setelah melihat bayaran 1 malam yang bisa buat makan seminggu, ia tak punya banyak pilihan. Semula ia hanya menyanyi 2 lagu, berpakaian rapi, dan pulang langsung setelah job selesai. Tapi tetap saja, orang-orang menilainya dari satu sisi saja. Penyanyi dangdut berarti perempuan murahan. Suatu kali, saat sedang belanja di warung, pemilik warung, Bu Murni, berkata dengan nada menggoda, "Loh, Nuri, gak manggung hari ini? Tumben? Apa suami orang-orang lagi sibuk semua ya?" Nuri hanya tersenyum hambar, walaupun rasanya ingin menumpahkan emosi, tapi ia memilih diam karena tahu berdebat dengan orang yang tak mau mengerti hanya buang tenaga. Reza sempat protes, kenapa Nuri gak membalas mereka. "Kak, kenapa sih kakak diem aja? Orang-orang tuh udah keterlaluan." "Kita miskin, Za. Kalau kakak marah, makin banyak yang ngomongin. Biarkan aja, nanti juga mereka capek sendiri." Jawaban itu membuat Reza kesal tapi juga sadar
kakaknya tidak hanya kuat, tapi juga sedang menyimpan banyak luka. 2 hari kemudian Nuri dapat panggilan nyanyi dari kampung sebelah. Ia menyanggupi meski tempatnya cukup jauh. Honor yang dijanjikan memang kecil, tapi cukup untuk beli obat ibu dan buku Reza. Sebelum berangkat ia merias diri seadanya. Bedak murah, lipstik bekas, dan kebaya yang sudah beberapa tahun tak diganti. Di luar beberapa tetangga pura-pura menyapu sambil memandanginya dari ujung kepala sampai kaki. "Aduh, makin menor aja. Gak takut ya nanti diambil beneran sama laki orang?" Celetuk salah satu ibu. Nuri pura-pura tidak mendengar. Ia menghela napas panjang lalu melangkah pergi. Di atas panggung ia tetap tersenyum. Lagu demi lagu ia nyanyikan dengan suara terbaiknya. Tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa sesak. Ia merasa seperti sedang berdiri di jurang, dipuji karena suara dan tampilannya, tapi dijatuhkan karena pekerjaannya. Malam itu, setelah selesai manggung dan pulang naik ojek, Nuri melihat Reza tertidur di ruang depan. Ibunya juga sudah tidur. Rumah kecil itu sunyi. Nuri duduk di sudut ranjang, melepaskan riasannya perlahan. Di cermin kusam, ia melihat wajahnya sendiri. Bukan wajah seorang biduan, tapi wajah seorang anak yang lelah terus-menerus menahan dunia. Ia menatap keluar jendela dan berkata pelan, "Apa salahku sampai mereka segitu bencinya?" Tapi tak ada jawaban, hanya suara jangkrik di luar sana. Pagi itu, Nuri sedang menyapu halaman kontrakan sambil menunggu Reza berangkat sekolah. Udara masih sejuk dan tidak ada tanda-tanda apapun yang aneh. Ia bahkan merasa sedikit lega karena malam nanti ada job nyanyi di kampung sebelah. Sebuah hajatan sunatan yang diselenggarakan keluarga Pak Joko, pemilik sound system yang sering kerja bareng dengannya. "Zah, jangan lupa buku paketnya ya, kakak udah beliin kemarin," ucap Nuri sambil merapikan seragam adiknya. Reza tersenyum kecil. "Iya kak, semangat manggung nanti malam." Nuri mengangguk, walau sebenarnya badannya agak kurang fit. Tapi ia tetap siap karena uang dari manggung itu penting buat beli kebutuhan harian dan bayar obat ibu yang makin mahal. Sore harinya, Nuri datang ke lokasi hajatan tepat waktu. Panitia menyambutnya seperti biasa. Pak Joko, pemilik sound system, bahkan menyodorkan air minum sambil tersenyum ramah. "Santai aja Nuri, nanti kamu nyanyi habis isya ya?" "Iya Pak, siap," jawab Nuri. Acara malam itu berjalan lancar. Penonton cukup ramai, apalagi lagu-lagu yang dinyanyikan Nuri disukai warga. Tak ada kejadian aneh, tak ada keributan, semua seperti biasa. Tapi besok paginya semuanya berubah drastis. Baru saja Nuri membuka pintu, salah satu tetangga, Bu Siti, langsung menghampirinya dengan ekspresi dingin. "Nuri, kamu tuh beneran ya, tega banget ngerebut suami orang, gak malu?" Nuri terdiam. "Maksudnya apa Bu?" "Udah gak usah pura-pura, sekampung udah tahu kamu deket sama Pak Joko. Kasihan Bu Rini, kamu cari rezeki tapi jangan dari suami orang juga." Nuri tercengang. Ia berusaha menjelaskan bahwa ia hanya kerja nyanyi dan hubungannya dengan Pak Joko sebatas kerjasama profesional. Tapi Bu Siti tak mau dengar, ia langsung pergi sambil mengumpat. Sore harinya, gosip itu sudah menyebar luas. Beberapa akun Facebook warga bahkan memposting foto Nuri sedang nyanyi dengan caption menyindir, "Inilah biduan kampung yang doyan suami orang." Ada juga yang menulis komentar pedas, seperti, "Mending nyanyi yang benar, jangan nyolong suami orang dong Mbak Biduan." Nuri menangis seharian di dalam kamar. Ia benar-benar tak tahu siapa yang memulai fitnah itu. Sore harinya, seorang ibu-ibu pengajian datang ke kontrakannya membawa nada tinggi. "Kamu ini ya Nuri, saya udah sering dengar. Tapi sekarang kamu keterlaluan, kamu ganggu rumah tangga orang. Pak Joko itu suami sah sahabat saya, Bu Rini." "Ibu, saya nggak pernah ganggu siapa-siapa, saya cuma kerja nyanyi." "Ah, jangan ngeles, kamu pikir kami nggak tahu? Pak Joko itu katanya sering nganterin kamu pulang, malah Bu Rini sendiri, lihat kamu dikasih uang lebih habis manggung." Nuri membantah, tapi tak ada yang mau dengar, mereka sudah kadung percaya pada gosip yang menyebar. Malam itu, Nuri tidak keluar rumah. Ia mengurung diri bersama ibunya dan Reza. Ibunya hanya bisa menangis sambil mengelus punggung anak gadisnya. "Kamu sabar ya, Nduk. Allah tahu yang benar." Tapi masalah belum selesai. Beberapa hari kemudian, pemilik kontrakan, Pak Amin, datang membawa kabar buruk. "Maaf ya Nuri, saya dapat tekanan dari tetangga. Katanya kamu bikin kampung ini nggak nyaman. Jadi kamu harus cari tempat lain dalam 2 minggu ini." Nuri terkejut. "Tapi Pak, saya nggak ganggu siapa-siapa." "Maaf ya Nuri,
Saya juga serba salah, tapi istri saya juga udah ngomel-ngomel. Katanya anak-anak udah mulai niru-niru omongan jelek tentang kamu. Tak ada ruang untuk membela diri. Wajah Pak Amin terlihat berat, tapi tetap tegas. Nuri hanya bisa mengangguk pelan, walau dalam hati ia nyaris meledak. Reza, yang baru pulang sekolah, langsung marah saat tahu kabar itu. Ini nggak ada, Kak. Kakak nggak salah apa-apa. Iya, Za, tapi kita nggak bisa maksa mereka percaya. Kita lapor polisi aja. Fitnah ini bisa dibawa ke hukum. Nuri menggeleng. Kita nggak punya bukti, Za. Lagi pula mereka itu tetangga sendiri. Mau sekeras apapun kakak melawan, orang-orang nggak akan dengar. Reza memukul dinding, geram. Ia tak sanggup melihat kakaknya terus-terusan disalahkan, padahal selama ini jadi tulang punggung keluarga. Nuri mulai mencari kontrakan baru, tapi hampir semua tempat menolaknya dengan alasan penuh. Padahal Nuri tahu, mereka menolak karena sudah dengar gosip tentang dirinya. Di hari kelima setelah kejadian itu, tak ada lagi panggilan manggung. Beberapa panitia hajatan bahkan terang-terangan menghubunginya dan membatalkan job. Maaf ya Mbak Nuri, banyak yang gak nyaman kalau kamu nyanyi. Takut nanti ribut sama istri orang, kata salah satu panitia. Penghasilan Nuri terputus, tabungan mulai menipis, makan hanya cukup sekali hari, obat untuk Bu Marni mulai terlewat. Nuri merasa dunia benar-benar tidak adil. Ia hanya ingin cari nafkah, tapi karena satu tuduhan tanpa bukti, seluruh hidupnya hancur. Bukan cuma pekerjaan yang hilang, tapi juga harga diri, tempat tinggal, dan kepercayaan warga. Beberapa hari kemudian, Nuri dan keluarganya akhirnya pindah ke rumah kosong milik kenalan lama almarhum ayahnya. Rumah itu kecil, jauh dari keramaian, dan hampir roboh. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Saat malam tiba, Nuri duduk sendirian di depan rumah, memandangi jalan tanah yang sepi. Suara malam terasa menakutkan, bukan karena sunyi, tapi karena kepedihan yang masih menggantung. Dalam hati, Nuri mulai menyimpan satu hal, dendam. Bukan dendam untuk balas jahat, tapi dendam untuk membersihkan nama baiknya. Ia berjanji, suatu saat nanti, semua orang yang memfitnahnya akan tahu siapa Nuri sebenarnya. Rumah baru yang mereka tempati bukan rumah dalam arti sebenarnya. Letaknya di ujung desa, dekat kebun bambu, dengan dinding yang sudah bolong di beberapa bagian. Atapnya bocor, jendela hanya ditutupi kardus, dan lantainya dari tanah yang keras. Rumah kosong itu sudah lama tak dihuni. Dulu pernah dipakai seorang duda tua, tapi setelah meninggal, bangunan itu dibiarkan terbengkalai. Nuri membersihkan rumah itu seharian. Ia menyapu debu, membuang sarang laba-laba, dan menutup lubang di dinding dengan seng bekas yang dipungut dari kebun sebelah. Reza membantu sebisanya, meskipun wajahnya dipenuhi amarah sejak mereka diusir dari kontrakan. Kak, kita nggak bisa terus-terusan diem aja. Orang-orang kampung itu keterlaluan. Mereka enak-enakan hidup, kita malah dibuang kayak sampah. Reza, kita hidup bukan buat balas dendam. Kita cuma butuh tenang. Tapi mereka udah ngerusak hidup kakak. Nama baik kakak dihancurin gitu aja. Terus kita diem. Nuri menghela napas panjang. Ia paham perasaan adiknya. Tapi ia tahu, jika mereka melawan dengan emosi, hasilnya hanya akan tambah parah. Hari-hari berjalan lambat. Tidak ada panggilan manggung. Tidak ada pemasukan. Nuri mencoba menjual gorengan keliling, tapi warga kampung pura-pura tak melihat. Ada yang terang-terangan menolak, ada juga yang sengaja mengumpat saat ia lewat. Bu Marni makin lemah, stok obat makin menipis. Nafasnya sudah sering sesak saat malam. Nuri terpaksa menumbuk jahe dan memberi air hangat sebagai pengganti obat, berharap bisa sedikit membantu. Satu malam setelah Reza tertidur dan ibunya lelap, Nuri duduk di pojok rumah yang masih bocor, menatap langit lewat celah atap. Saat itu pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya yang menyebarkan fitnah itu? Ia tahu gosip memang cepat menyebar, tapi kali ini rasanya seperti dirancang. Nuri ingat satu hal aneh. Saat ia manggung terakhir kali, Pak Joko memang sempat membayar honor lebih tinggi dari biasanya. Tapi waktu itu dia bilang, "Ini buat tambahan, kasihan kamu pulang jauh." Nuri tidak menolak, karena jarak dari tempat manggung ke rumahnya memang lebih dari 5 kilometer. Namun keesokan harinya,
Tuduhan soal dikasih uang lebih justru menjadi senjata yang menghancurkan reputasinya. Dari mana orang-orang tahu soal itu? Masa iya Bu Rini lihat sendiri? Gumam Nuri. Pagi harinya Nuri coba pelan-pelan mencari tahu. Ia mendatangi Mbak Tati, mantan tetangganya yang dulu sering ngobrol dengannya. Tati tinggal di pinggir pasar dan dikenal suka mengamati gosip. Mbak, aku mau tanya sesuatu soal Bu Rini. Tatik sempat ragu, tapi akhirnya bicara pelan. Jujur ya Nur, waktu kamu manggung di rumah Pak Joko itu, Bu Rini emang ngambek berat. Tapi yang bikin heboh itu bukan dia. Terus siapa? Katanya sih Bu Lilis. Dia yang pertama kali ngomong ke ibu-ibu pengajian. Katanya kamu sering pulang bareng Pak Joko dan suka dikasih uang tambahan. Nuri tercengang. Bu Lilis bukan orang asing baginya. Dulu mereka pernah satu grup pengajian. Tapi sejak Nuri jadi biduan, Bu Lilis sering menatapnya sinis. Kenapa dia ngomong begitu? Tanya Nuri. Tatik hanya mengangkat bahu. Nggak tahu pasti, tapi katanya adik iparnya pernah naksir kamu, terus kamu tolak. Mungkin karena itu. Malamnya Nuri merenung lama. Ia mulai menyadari satu pola. Bukan cuma fitnah biasa. Ada yang dengan sengaja menyebarkan cerita busuk tentangnya. Dan semua itu dimulai sejak job dengan Pak Joko. Esok harinya, Nuri kembali coba menghubungi kenalan-kenalan lamanya lewat pesan singkat. Ada yang tidak membalas, ada juga yang jawab singkat-singkat. Tapi satu orang, Mas Gani, operator sound system, mengangkat telepon dan mau bicara. Nur, maaf ya aku baru bisa hubungin kamu. Sebenarnya aku juga heran kenapa orang-orang tiba-tiba pada benci kamu. Kamu tahu siapa yang mulain? Tanya Nuri pelan. Aku nggak tahu pasti, tapi waktu habis manggung di rumah Pak Joko itu, ada ibu-ibu yang nongkrong dekat panggung. Mereka foto kamu diam-diam. Terus besoknya udah rame aja di Facebook. Bu Lilis ada di sana? Kayaknya sih ada, tapi aku nggak berani nuduh, takut salah. Informasi itu cukup untuk membuat Nuri yakin. Fitnah itu bukan terjadi begitu saja. Ada yang dengan sengaja menyebarkan cerita busuk tentangnya. Dan semua itu dimulai sejak job dengan Pak Joko. Namun untuk membuktikannya tidak mudah. Ia bukan orang berpendidikan tinggi. Ia tak punya akses ke pengacara, tak punya uang untuk bawa ke ranah hukum. Di tengah kesulitan itu, Reza mulai berubah. Ia jarang bicara, tapi matanya menyimpan amarah. Satu malam, Nuri memergoknya sedang menyimpan sebilah pisau dapur di dalam tas sekolah. Reza, ini buat apa? Bentak Nuri. Aku muak kak, aku mau kasih pelajaran buat orang-orang yang bikin kita sengsara. Nuri langsung menampar bahu adiknya. Kamu pikir dengan kekerasan semua bisa selesai? Kita sudah jatuh, jangan tambah hancur. Reza menangis keras. Aku capek kak, aku capek lihat ibu makin sakit. Kakak gak punya kerjaan, kita dihina terus. Nuri memeluk adiknya erat-erat. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Dalam pelukannya, ia hanya bisa berdoa agar Tuhan membuka jalan. Hari berikutnya, Nuri memutuskan untuk diam-diam menyusun langkah. Ia akan mengumpulkan bukti, mencari tahu siapa sebenarnya yang menjatuhkannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk membersihkan namanya. Mulai hari itu, Nuri tak lagi sekedar bertahan. Ia mulai bergerak. 2 minggu setelah terusir dan kehilangan pekerjaan, hidup Nuri memang makin berat. Tapi satu hal yang membuatnya terus bangkit adalah keinginan untuk tahu siapa sebenarnya yang menghancurkan nama baiknya. Ia tahu fitnah itu nggak muncul tiba-tiba. Pasti ada yang mendorong. Suatu siang saat sedang menjemur pakaian di belakang rumah, handphone Nuri bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Nur, ini Rasti. Dengar-dengar kamu sekarang lagi kesusahan. Aku kaget. Kalau kamu butuh tempat curhat, kabarin aku ya. Nuri sempat ragu. Nama Rasti bukan nama asing. Mereka pernah manggung bareng beberapa tahun lalu, sebelum Rasti berhenti nyanyi dan buka usaha jajanan di kota. Dulu mereka cukup dekat, walau nggak intens. Setelah berpikir sejenak, Nuri membalas,
Terima kasih, Ras. Iya, aku lagi bingung banget sekarang. Rasti lalu mengajak Nuri ketemuan di sebuah warung bakso di kecamatan. Sore itu, Nuri datang dengan pakaian sederhana. Rasti sudah menunggu di pojok, tampak lebih gemuk dan lebih cerah dibanding terakhir kali Nuri lihat. Mereka ngobrol sebentar, sampai akhirnya Rasti langsung ke pokok pembicaraan. Nur, aku tahu soal fitnah itu. Aku juga dengar dari grup WA mantan biduan. Namamu dibahas habis-habisan. Nuri melirik penuh perhatian. Serius? Rasti mengangguk. Awalnya emang dari Burini yang ngambek ke suaminya. Tapi yang bikin rame, yang nyebarin kemana-mana itu bukan dia, itu Yulia. Nuri diam. Nama Yulia langsung memantik emosi dalam hati. Ia tahu betul siapa itu Yulia, penyanyi dangdut yang dulu sering rebutan panggung dengannya. Tapi sejak 2 tahun terakhir, nama Yulia meredup. Banyak panitia hajatan lebih pilih Nuri karena suaranya lebih enak dan pembawaannya lebih sopan. Dengar dari temen, Yulia itu dendam banget karena kamu yang sekarang sering dapat job. Waktu Burini mulai curiga sama kamu, dia langsung manfaatin situasi. Dia nyebarinya kemana aja. Facebook, grup WA ibu-ibu, sampai ke tukang rias pun dikasih tahu kalau kamu penggoda suami orang. Terus dia tambah-tambahin cerita biar makin serem. Nuri meremas tangan di bawah meja. Jadi ini semua karena iri. Rasti mengangguk pelan. Aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku juga tahu kamu bukan orang yang gampang meledak. Makanya aku kasih tahu biar kamu tahu siapa yang kamu hadapi. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nuri mulai diam-diam memeriksa jejak digital. Ia buat akun Facebook baru, menyamar sebagai akun biasa, dan masuk ke grup-grup warga desa. Di sana, ia melihat sendiri komentar-komentar dari akun Yulia yang jelas memojokkannya. Ada satu postingan dari akun tersebut. Kalau biduan sudah ngelunjak, lupa daratan, ya begitulah akhirnya. Rebut suami orang demi duit. Komentar itu disukai banyak orang. Bahkan ada beberapa ibu-ibu yang ikut membagikan ulang. Gak cukup sampai di situ, Nuri juga menghubungi salah satu panitia hajatan di kampung lain yang dulu sering memanggilnya. Mas, saya cuma mau nanya jujur. Siapa yang ngomong ke panitia soal saya? Nuri ya? Ya Allah, saya sebenarnya nggak enak bilang. Tapi waktu itu, Yulia WA saya, katanya kamu udah nggak layak dipanggil karena banyak masalah. Dia bilang kamu ada urusan rumah tangga sama salah satu pemilik sound. Yulia langsung ngomong ke situ. Iya, bahkan ngasih screenshot yang katanya bukti. Padahal ya cuma tulisan dia sendiri. Setelah mendapat semua info itu, Nuri duduk termenung di rumah. Ia tahu sekarang bukan cuma soal fitnah, tapi soal dendam lama yang disulit iri hati. Yulia memanfaatkan momen, menggiring opini warga dan menjatuhkannya pelan-pelan tanpa perlu menyentuh langsung. Reza yang mendengar cerita itu makin geram. Kita laporin aja, Kak. Ini udah masuk ke pencemaran nama baik. Tapi Nuri masih berpikir, kita nggak punya uang buat ke pengacara. Lagi pula, semua bukti cuma potongan obrolan. Kalau dia hapus, kita nggak bisa apa-apa. Terus, kita diam aja. Enggak, kita balas. Tapi bukan pakai cara dia. Aku bakal balikin nama baikku. Tapi pelan-pelan, satu-satu. Reza terdiam. Ia tahu kakaknya sedang menyusun rencana. Hari berikutnya, Nuri kembali menghubungi Rasti. Ras, kamu masih kenal Mas Rino nggak? Yang kerja di event organizer. Kenal? Mau aku hubungin? Iya, aku mau ketemu dia. Aku punya ide. Beberapa hari kemudian, Nuri bertemu Mas Rino di kota. Ia menjelaskan semuanya, termasuk keinginannya untuk mulai dari nol tapi bukan di desa. Ia ingin coba masuk ke panggung hiburan di kota kecil, jauh dari lingkungan lamanya. Mas Rino awalnya ragu, tapi setelah mendengar suara Nuri yang direkam lewat ponsel, ia tertarik.
Kalau kamu siap mental, saya bisa kasih slot kecil di acara musik akhir pekan. Nggak dibayar dulu ya, tapi bisa jadi awal yang bagus. Nuri mengangguk mantap. Saya siap. Di titik ini, Nuri tidak hanya bersiap membuktikan dirinya masih bisa berdiri, tapi juga memperlihatkan bahwa ia bukan perempuan seperti yang dituduhkan. Ia sadar, melawan fitnah tak harus dengan marah-marah. Kadang cukup dengan bangkit dan menunjukkan kebenaran. Malam itu, Nuri duduk di lantai rumah Reyot tempat ia dan keluarganya menumpang. Di hadapannya, Reza menyusun dokumen cetakan dari tangkapan layar percakapan, komentar Facebook, dan chat WhatsApp yang mereka kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Semuanya rapi dalam map plastik. "Ini udah cukup kuat, Kak. Ada rekaman juga. Warga mesti tahu kebenarannya," ujar Reza. Matanya menyala penuh semangat. Nuri mengangguk pelan. "Aku nggak mau balas mereka dengan kebencian. Tapi aku nggak bisa terus diam dihina. Ini bukan cuma soal aku, tapi juga ibu dan kamu." Besok malamnya, Nuri mendatangi Pak RT dengan sopan. Ia minta izin bicara dalam pertemuan warga yang akan diadakan lusa. Awalnya Pak RT tampak bingung. "Ngapain kamu datang? Banyak warga udah males dengar soal kamu, Nur." "Saya tahu, Pak. Tapi saya cuma minta waktu 5 menit aja buat bicara. Saya punya bukti. Setelah itu, saya nggak akan maksa kalau warga tetap nggak percaya." Pak RT akhirnya setuju, meski dengan berat hati. "Tapi jangan bikin ribut ya. Kalau sampai ada keributan, tanggung sendiri akibatnya." Hari pertemuan pun tiba. Aula kecil di balai RT penuh sesak oleh ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak muda yang penasaran. Beberapa sengaja duduk paling depan, menanti drama baru. Di pojok ruangan, Nuri duduk sendirian, membawa map biru di pangkuannya. Begitu waktu bicara dibuka, Nuri berdiri. Awalnya, suara-suara pelan terdengar. "Itu dia tuh yang katanya ngerebut suami orang. Gak tahu malu masih berani datang ke sini." Tapi Nuri tetap melangkah ke depan. Ia berdiri tegak di depan warga, memandang satu persatu wajah yang pernah mencibirnya di warung, di jalan, bahkan yang ikut mengusirnya dari kontrakan. "Assalamualaikum," katanya pelan. "Waalaikumsalam," jawab beberapa orang seadanya. "Saya Nuri. Mungkin banyak yang udah dengar gosip soal saya. Katanya saya pelakor, katanya saya ngerebut suami orang. Hari ini saya cuma mau cerita dan nunjukin apa yang sebenarnya terjadi." Beberapa ibu-ibu langsung berbisik-bisik. Nuri membuka mapnya dan mulai membagikan beberapa lembar fotokopi bukti ke beberapa warga terdekat. "Ini tangkapan layar dari Facebook dan WhatsApp. Isinya komentar dan obrolan yang menjelekkan saya. Di sini ada nama Bu Rini dan Mbak Yulia." Bu Rini langsung gelagapan. Itu mah bukan dari saya. Saya nggak pernah posting." Nuri mengangkat ponselnya. "Ini rekaman suara waktu Ibu Rini ngomong ke tetangga tentang saya di warung. Saya rekam dari balik rak makanan. Silakan didengar." Reza memutar rekamannya. Suara Bu Rini terdengar jelas. "Lah, itu si Nuri kan sekarang dekat sama Pak Joko. Tiap manggung pasti nyempil-nyempil. Lihat aja nanti, pasti rebut suami orang juga." Warga mulai gaduh. Beberapa melirik Bu Rini. Wajahnya pucat. Nuri melanjutkan, "Saya nggak pernah dekat sama suami orang. Saya cuma kerja. Saya nyanyi karena saya harus bayar obat ibu saya yang lumpuh dan sekolah adik saya. Saya nggak punya pilihan lain." "Terus yang nyebarin kemana-mana itu Yulia," tambah Reza, berdiri di samping kakaknya. "Kami punya bukti chat WA ke panitia hajatan yang isinya fitnah semua." Salah satu bapak-bapak dari panitia ikut angkat bicara. "Betul, saya terima sendiri WA dari Mbak Yulia. Katanya Nuri udah nggak layak diundang karena masalah pribadi. Saya yang bodoh, langsung percaya waktu itu." Yulia yang duduk di tengah-tengah warga langsung berdiri. "Alah, itu semua fitnah balik. Kalian berdua yang mau ngancurin nama aku karena udah kalah saing." Nuri menatapnya dingin. "Saya nggak pernah nyebarin gosip, Mbak. Saya cuma kerja. Kalau Mbak sakit hati karena saya lebih sering dipanggil manggung, itu bukan salah saya." Pak RT lalu berdiri mencoba meredakan suasana. "Cukup, ini forum RT, bukan pasar. Kita dengerin dulu semua yang mau disampaikan."
Nuri menarik napas dalam-dalam. Saya nggak mau minta dikasihani, tapi saya minta warga berhenti menuduh saya macam-macam tanpa bukti. Saya nggak sempurna, tapi saya juga bukan perempuan murahan. Saya punya keluarga yang saya jaga, harga diri yang saya pertahankan. Beberapa warga mulai terlihat menyesal. Ibu-ibu yang dulu rajin menyindirnya di warung menunduk diam. Suara-suara guncingan berubah jadi gumaman pelan. Pak RT menutup forum malam itu dengan tegas. Mulai malam ini, saya minta semua warga berhenti nyebar cerita tanpa bukti. Kalau masih ada yang nyebar gosip, saya yang akan turun tangan. Soal Ibu Rini dan Yulia, nanti saya akan mediasi secara khusus. Tapi satu hal, Nuri punya hak untuk tinggal di desa ini, sama kayak kita semua. Setelah forum bubar, beberapa warga mulai menghampiri Nuri. Maaf ya Nur, saya ikut-ikutan ngomong kemarin. Nggak tahu apa-apa tapi udah ikut ngejek. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Aku bisa bantu ngurusin ibumu sekali-kali. Nuri hanya tersenyum kecil, meski hatinya masih campur aduk. Saat mereka berjalan pulang ke rumah reot itu, Reza bertanya pelan. Kak, kamu senang sekarang? Nuri menjawab pelan. Aku lega. Bukan karena aku menang, tapi sekarang orang-orang tahu yang sebenarnya. Aku cuma pingin hidup tenang, Rez. Itu aja. Reza menggenggam tangan kakaknya. Kita belum selesai, Kak. Tapi sekarang kita nggak sendiri. Dan malam itu, meski rumah mereka masih gelap dan bocor, Nuri tidur dengan dada lebih ringan. Ia tahu jalan untuk membuktikan iri belum berakhir. Tapi setidaknya, ia sudah memulai langkah pertama yang benar. Hari-hari setelah forum RT itu berjalan pelan tapi terasa berbeda. Suasana kampung yang biasanya penuh bisik-bisik dan tatapan sinis mulai mereda. Nuri tak lagi merasa seolah semua mata memantau setiap gerak-geriknya. Beberapa warga bahkan mulai menyapanya saat bertemu di jalan, meskipun masih terasa canggung. Pagi itu, Pak LT datang ke rumah Nuri. Ia membawa 2 kantong sembako dan sebuah map coklat. Nuri, saya tahu mungkin kamu masih kecewa sama warga. Tapi izinkan saya minta maaf sebagai ketua lingkungan. Kami salah menilai. Nuri mempersilahkan Pak RT masuk ke ruang tengah, tempat ibunya biasa duduk di kursi roda. Reza ada di dapur, memasak mie instan. Pak RT membuka mapnya. Ini surat resmi dari kami, tanda permintaan maaf tertulis dari lingkungan RT. Kami juga akan mengadakan pengumuman di masjid nanti malam, supaya semua warga tahu bahwa kamu gak bersalah. Nuri menerima surat itu pelan, menatap huruf-huruf yang terasa berat dibacanya. Ia menahan air mata. Saya terima, Pak. Tapi tolong jangan diulang ke orang lain. Bukan karena saya nggak mau, tapi saya nggak pengen orang lain ngalamin hal yang sama cuma karena salah paham. Pak RT mengangguk. Insya Allah. Sore harinya, kabar mulai menyebar bahwa Yulia memutuskan pindah dari kampung. Katanya ia akan ikut suaminya tinggal di kota. Tapi banyak warga yang tahu, itu bukan karena rencana keluarga, melainkan karena malu. Setelah bukti-bukti yang ditunjukkan Nuri, reputasinya hancur. Ia tak bisa lagi tampil di panggung dangdut kecil pun, apalagi berharap dapat panggilan hajatan. Sementara itu, Bu Rini masih bertahan. Tapi wajahnya kini tak tegas dulu. Beberapa kali terlihat berdebat dengan Pak Joko di halaman rumah mereka. Hingga suatu malam, kejadian yang mengejutkan warga kampung terjadi. Pak Joko mendatangi rumah Nuri. Ia datang sendirian, tanpa membawa apapun. Reza yang membukakan pintu, sedikit kaget. Ada apa, Pak? Saya mau bicara sama Nuri. Gak lama kok. Nuri keluar tak lama kemudian, mengenakan daster lusuh dan kerudung tipis. Ada apa, Pak Joko? Pak Joko menunduk sejenak, lalu berkata, saya mau minta maaf. Saya tahu semua ini berawal dari saya. Saya nggak pernah nyentuh kamu, nggak pernah ganggu kamu. Tapi rasa suka saya ternyata bikin istri saya salah paham dan nyakitin kamu. Nuri menghela napas. Saya nggak nyalahin siapa-siapa, Pak. Tapi semua ini bikin hidup saya hancur. Ibu saya sakit makin parah. Adik saya hampir dikeluarin dari sekolah. Dan saya sempat nggak punya tempat tinggal. Pak Joko mengangguk pelan. Saya tahu. Dan saya sadar saya salah karena nggak ngomong dari awal. Saya cuma mau kamu tahu, rasa saya itu nggak pernah minta dibalas. Saya suka karena kamu kuat, kerja keras, bukan karena yang lain. Nuri menatapnya dengan wajah tegas. Pak Joko, saya kerja buat hidup,
bukan buat cari perhatian. Saya gak bisa terima perasaan Bapak. Bapak punya istri, dan saya gak pengen jadi orang yang disebut perusak rumah tangga orang. Saya cukup kenyang dihina. Pak Joko terdiam. Tak lama kemudian, ia menunduk dan pamit pulang. Reza menutup pintu perlahan setelahnya. Beberapa hari berikutnya, Pak RT benar-benar mengumumkan di masjid tentang kebenaran kasus Nuri. Ia menjelaskan bahwa semua yang menuduh Nuri salah paham dan terpengaruh hasutan. Warga mulai menerima kembali kehadiran Nuri. Meskipun tidak semuanya langsung hangat, tapi setidaknya tidak ada lagi umpatan atau tatapan jijik seperti dulu. Salah satu kejadian yang menyentuh hati adalah ketika Bu Umi, ibu warung yang dulu ikut menyebar gosip, datang ke rumah membawa 2 bungkus nasi pecel dan 1 kantong buah. "Nuri, maafin saya ya. Saya ikut-ikutan ngomong waktu itu, padahal saya nggak tahu apa-apa. Ini ada sedikit makanan buat ibumu." Nuri menerimanya sambil tersenyum. "Terima kasih Bu, nggak usah mikirin masa lalu. Yang penting sekarang udah tahu yang sebenarnya." Reza yang melihat dari balik pintu tersenyum kecil. Kakaknya mulai dihargai lagi. Ia merasa dunia mereka perlahan membaik. Malam minggunya, ada hajatan di kampung sebelah. Pemilik hajatan datang langsung ke rumah Nuri. "Kami tahu kamu udah lama nggak manggung, tapi kami pengen kamu isi acara ini." Semua warga juga setuju. Nggak ada yang larang-larang lagi. Awalnya Nuri ragu, tapi setelah melihat wajah ibunya yang tampak bahagia dan semangat Reza yang bilang, "Gas aja Kak," akhirnya ia setuju. Malam itu, Nuri kembali naik panggung. Panggung sederhana, tapi penuh dengan lampu warna-warni dan tenda yang ramai. Warga yang dulu mencibir kini duduk di kursi depan, ikut bernyanyi pelan. Beberapa bahkan berjoget sambil senyum-senyum. Setelah lagu pertama, Nuri berhenti sejenak dan bicara lewat mic. "Terima kasih buat semua yang udah datang. Malam ini, saya bukan mau cari pujian. Saya cuma pengen buktiin, saya bukan perempuan yang kalian pikirkan. Saya cuma anak kampung yang pengen hidup layak sama kayak orang lain." Warga tepuk tangan. Beberapa tampak menahan haru. Ibu-ibu yang dulu membencinya, kini ikut berdendang. Dan malam itu, bukan hanya Nuri yang bernyanyi, tapi juga kampung yang mulai belajar kembali percaya setelah sebelumnya tenggelam dalam kebohongan dan prasangka. Nuri tahu keadilan yang datang tak selalu disambut gemuruh. Tapi cukup melihat ibunya tersenyum dan adiknya semangat sekolah, itu sudah cukup. Dia bisa mulai menata lagi harga dirinya, 1 langkah, 1 lagu. Sudah hampir 6 bulan sejak Nuri kembali naik ke panggung hajatan. Tapi bukan di kampungnya sendiri. Ia sekarang manggung di kota-kota kecil, kadang juga di luar provinsi. Tawaran datang lewat kenalan baru, lewat mulut ke mulut, sampai akhirnya ia mulai diundang tampil di acara TV lokal. Nama Nuri memang belum sebesar penyanyi dangdut di Jakarta, tapi cukup dikenal di beberapa daerah. Suaranya yang khas dan wajahnya yang selalu tersenyum, walau hati capek, bikin penonton cepat simpatik. Ia tidak pernah membawa masa lalunya ke atas panggung, tapi tidak pula melupakannya. Di rumah kecil yang sekarang mereka kontrak di kota pinggiran, hidup mulai terasa lebih ringan. Reza baru saja lulus SMA dan mendapat beasiswa kuliah di universitas negeri. Waktu itu, ia daftar lewat jalur prestasi, dibantu salah satu relawan pendidikan yang kenal Nuri dari media sosial. "Ibu bangga ya, punya anak kayak kamu," kata Nuri suatu malam, waktu Reza pulang dari daftar ulang kampus. Reza cuma senyum kecil. "Kalau bukan karena kakak, mana mungkin aku bisa sampai sini." Ibu mereka juga makin membaik. Kakinya memang belum bisa dipakai berjalan, tapi kondisinya jauh lebih stabil. Ia sekarang rutin periksa ke klinik dengan perawat yang datang 2 kali seminggu. Semua biaya itu dibantu oleh seseorang yang tak pernah mau disebutkan namanya. Hanya 1 kali, pengurus yayasan tempat donatur itu menyampaikan pesan. Ibu Nuri berhak hidup tenang. Ini bentuk apresiasi atas perjuangannya. Nuri sempat penasaran, tapi akhirnya dia memilih untuk tidak terlalu dalam mencari tahu. Yang penting, ibunya bisa tersenyum lagi, dan Reza bisa sekolah tanpa dihina karena kakaknya dituduh hal-hal yang gak benar. Satu sore, Nuri duduk sendirian di balkon rumah kontrakannya. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan dari salah satu stasiun televisi lokal.
Kami tertarik menjadikan Mbak Nuri sebagai bintang tamu di acara Suara Perempuan. Kami ingin mengangkat kisah perempuan pekerja keras yang pernah difitnah tapi berhasil bangkit. Nuri tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan ponsel itu di meja dan menatap langit. Dalam hatinya, ia sadar hidupnya berubah bukan karena ia hebat, tapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan hidupnya dikendalikan omongan orang. Waktu acara TV itu benar-benar tayang, banyak warga kampung lama yang ikut menonton. Beberapa kaget, beberapa terdiam, dan beberapa lainnya malah merasa malu sendiri. Mereka yang dulu rajin menyebar gosip, sekarang hanya bisa menunduk kalau nama Nuri dibahas. Tapi Nuri tak pernah membalas dengan dendam. Ia hanya ingin hidup tenang tanpa harus terus dibayangi masa lalu. Satu malam setelah manggung di acara pernikahan pejabat lokal, Nuri duduk di ruang rias sendirian. Ia membuka kotak kecil berisi foto lamanya bersama ibu dan Reza. Di balik foto itu, ia menulis, "Jangan biarkan orang menuliskan kisah hidupmu dengan tinta fitnah." Kalimat itu yang selalu ia ingat setiap kali merasa lelah atau hampir menyerah. Beberapa bulan setelahnya, ia mulai membuka sanggar kecil untuk anak-anak kampung. Ia mengajarkan mereka menyanyi, tampil percaya diri, dan berani berbicara di depan umum. Ia tahu, tidak semua anak punya kesempatan seperti Reza. Jadi selama ia bisa bantu, ia akan terus berbagi. Sanggar itu makin ramai. Bahkan, ada 2 muridnya yang sudah ikut lomba menyanyi di kota dan menang. Nuri tersenyum tiap kali melihat mereka berdiri di panggung kecil yang dulu ia buat dari kayu bekas. "Saya cuma ingin anak-anak ini punya masa depan lebih baik, Bu," katanya pada salah satu wartawan lokal yang datang meliput. Pada suatu malam, saat pulang dari acara live music di kota tetangga, Nuri duduk di teras rumah. Ia baru saja mandi, rambutnya masih setengah basah. Di sampingnya, ibunya duduk di kursi roda, selimut menutupi kakinya. Reza duduk di lantai sambil bawa teh hangat. "Masih kepikiran kampung lama?" tanya ibunya pelan. Nuri mengangguk. "Kadang-kadang, tapi bukan karena dendam. Aku cuma mikir, kenapa manusia suka banget ngurusin hidup orang lain?" Ibunya tertawa kecil. "Karena hidupnya sendiri kosong." Reza menimpali. "Yang penting, sekarang kita hidup lebih baik." "Iya," jawab Nuri. "Dan kita sampai di titik ini bukan karena bantuan orang-orang itu, tapi karena kita nggak nyerah." Malam itu terasa tenang. Bintang terlihat lebih terang daripada biasanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Nuri merasa benar-benar bebas. Bebas dari beban, bebas dari penilaian orang lain, dan bebas dari bayang-bayang fitnah. Esok harinya, ia kembali bersiap ke panggung, bukan karena ingin terkenal, tapi karena lewat nyanyian, ia bisa bicara. Lewat suara, ia bisa sembuh. Dan walau ia berasal dari pinggir desa, nyanyiannya kini sampai ke banyak telinga. Tak lagi dihina, tapi didengar. Tak lagi dicemooh, tapi diundang. Nuri tahu, mungkin dia tak akan jadi artis besar, tapi sebagai perempuan yang pernah dibuang, dihina dan dilukai, kini ia berdiri di atas panggung dengan kepala tegak. 5 tahun sudah berlalu sejak Nuri meninggalkan kampung lamanya. Kini, ia bukan sekedar biduan hajatan. Namanya dikenal di banyak kota sebagai mentor dan pelatih vokal dangdut, terutama untuk perempuan muda dari latar belakang ekonomi lemah. Ia membuka sanggar seni bernama Suara Hati di pinggiran kota yang dulunya cuma tanah kosong. Sekarang, bangunannya berdiri megah, lengkap dengan ruang studio kecil dan panggung latihan sederhana. Murid-muridnya datang dari berbagai tempat. Ada yang mantan asisten rumah tangga, ada yang anak petani, bahkan ada yang pernah jadi korban kekerasan rumah tangga. Bagi Nuri, itu bukan sekedar tempat belajar nyanyi atau joget. Ia ingin menciptakan ruang aman, tempat perempuan bisa bersuara, berdiri, dan tidak lagi disudutkan hanya karena pilihan hidupnya. Dalam salah satu sesi pelatihan, Nuri duduk di kursi kayu sambil mengamati sekelompok anak muda latihan nyanyi lagu dangdut koplo. "Jangan cuma hafal lirik ya, rasakan. Lagu itu cerita hidup," ucapnya sambil menepuk tangan.
Salah satu muridnya Lala bertanya polos, "Bu Nuri, kenapa ibu nggak manggung lagi? Kangen lihat ibu goyang." Nuri tersenyum, "Goyang itu masih ada, Nak. Tapi sekarang aku lebih suka bikin orang lain yang goyang karena percaya diri." Setiap kali tampil di acara besar sebagai bintang tamu, Nuri selalu menyisipkan satu pesan sebelum turun panggung. Kalimat yang kini jadi ciri khasnya. "Jangan remehkan perempuan panggung. Di balik nyanyian kami, ada tangisan yang tak pernah kalian dengar." Kalimat itu bukan sekedar pengingat, tapi semacam sumpah bahwa panggung yang pernah jadi sumber luka, sekarang jadi tempat penyembuhan. Sementara itu, jauh di kampung lamanya, suasana sudah berubah. Tapi, masih ada sisa-sisa masa lalu yang tak bisa benar-benar dihapus. Bu Rini, perempuan yang dulu memulai fitnah, kini hidup menyendiri. Suaminya Pak Joko meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan penyanyi panggung dari kota. Entah karena rasa bersalah atau memang karma, Bu Rini tak lagi aktif di pengajian. Ia lebih sering terlihat duduk di beranda rumah, menatap kosong ke jalan. Setiap kali ada hajatan di kampung dan musik dangdut diputar, beberapa warga akan menoleh ke arah rumahnya, seolah mengingat sesuatu. Lalu obrolan pun muncul. "Ingat Nuri nggak? Dulu sering manggung di sini." Iya, sekarang sukses ya. Katanya udah punya sanggar sendiri." Padahal dulu kita percaya aja dia dibilang perebut suami orang. Mereka tak pernah benar-benar minta maaf, tapi bisik-bisik itu cukup menunjukkan ada penyesalan yang tertinggal. Pak RT lama sudah pensiun, diganti anak muda yang lebih terbuka, lebih bijak. Warga juga lebih hati-hati menilai orang sekarang, seolah pernah belajar dari kesalahan bersama. Di salah satu rumah tua di ujung kampung, ada anak remaja yang diam-diam menonton video Nuri lewat YouTube. Ia anak dari tetangga lama Nuri. Ia terinspirasi, ingin jadi penyanyi juga. Ia tak peduli ocehan orang, karena ibunya pernah bilang, Nuri itu dihina tapi nggak pernah jatuh, justru makin tinggi dia terbang. Di kota, sanggar Suara Hati terus berkembang. Sudah ada 2 cabang di luar kota, dan Nuri tak sendiri. Rasti, sahabat lamanya yang dulu membantu mengungkap kebenaran, kini jadi partner tetap. Rasti bertugas mengelola manajemen dan jadwal pelatihan, sementara Nuri fokus ke mentoring. Mereka juga rutin menggelar tur kecil untuk para biduan baru, supaya punya pengalaman tampil dan berani tampil di depan publik. Salah satu murid terbaik mereka, Meli, bahkan sudah diundang ke acara pencarian bakat nasional. Saat diwawancara, Meli menyebut nama Nuri sambil menahan air mata. "Kalau bukan karena Bu Nuri, saya masih kerja di warung pecel lele. Sekarang, saya punya mimpi." Malam itu Nuri duduk sendirian di ruang kerjanya. Di dinding tergantung banyak foto, dari masa lalu hingga kini. Foto dirinya waktu pertama kali manggung, foto sanggar waktu baru dibangun, sampai foto ibunya dan Reza waktu wisada. Ia membuka kotak tua berisi rekaman suara pertamanya, lagu dangdut koplo sederhana direkam pakai HP jadul. Ia tersenyum sendiri mendengarnya, suara masih cempreng tapi penuh semangat. "Sudah jauh ya Nor," gumamnya pelan. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari salah satu panitia acara budaya di ibu kota. "Kami ingin Ibu Nuri mengisi acara Hari Perempuan Nasional. Tema, Perempuan Bersuara, Perempuan Berdaya." Ia mengetik jawaban singkat. Dengan senang hati, karena suara itu tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk keberanian. Nuri memang bukan artis papan atas, tapi kisahnya jadi inspirasi banyak orang. Ia bukan menang karena suara emas semata, tapi karena tidak menyerah. Karena ia tetap bertahan meski diinjak, tetap menyanyi meski dihina, tetap berdiri meski dijatuhkan. Panggung bukan lagi tempat mengais rejeki saja, tapi juga panggung pembuktian. Goyangan Nuri mungkin tidak seheboh dulu, tapi goyangan semangatnya tak pernah padam. Karena ia tahu, selama perempuan masih dianggap rendah hanya karena suaranya, perjuangan belum selesai. Dan selama masih ada anak perempuan yang ingin nyanyi tanpa takut dihina, Nuri akan tetap berdiri di panggung, di kelas sanggar, atau di hati para perempuan kuat lainnya.